Halo anak-anak yang berada di rumah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita masih tetap jarak jauh, tapi kita yakin anak-anak masih semangat. Untuk mengawali pembelajaran kita saat ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, tema 1, pembelajaran 2. Materi kita kali ini adalah SBDP, memahami gambar cerita, dan IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan, serta cara memelihara alat gerak manusia. Jadi ada 2 muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, mari kita mulai. Yuk anak-anak, tolong diperhatikan gambar yang ada di depan anak-anak. Mem kita hanya kasih gambar, ya. Sekarang, kalau Mem kita meminta anak-anak untuk menceritakan gambar ini, pasti anak-anak bisa. Misalkan, akan ada yang mengatakan bahwa seekor kelinci dan kura-kura sedang berlomba. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masing-masing anak Mem yakin memiliki imajinasi masing-masing tentang gambar yang Mem kita tampilkan di depan anak-anak. Sebuah gambar, jika kita berikan cerita, itu akan menjadi gambar cerita. Ini nanti akan menjadi tugas anak-anak loh, ya, membuat gambar cerita. Jadi tolong dipahami dengan baik. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita untuk memperjelas alur atau isi suatu cerita. Apa objek dalam gambar cerita? Kalau dalam gambar awal Mem kita tadi, objeknya apa? Hewan, ya kan? Tetapi secara garis besar, objek gambar cerita itu bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau bisa juga digabung. Maksudnya seperti ini, hewan saja boleh, manusia saja boleh, tumbuhan saja boleh, atau digabung. Manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bebas. Itu bisa dijadikan objek dari gambar cerita, bisa digabungkan. Objek gambar cerita harus sesuai dengan tema. Misalkan, temanya di pembelajaran yang lalu anak-anak disuruh menyanyi nih, temanya hewan. Nah, dalam menggambar juga begitu. Temanya hewan, anak-anak gambar hewan, kemudian berdasarkan gambar itu dibuat cerita. Ceritanya sederhana saja. Menggunakan warna hitam atau putih? Boleh, silakan. Anak-anak suka yang mana? Hitam, putih boleh, berwarna boleh, ya, bebas. Bentuk-bentuk gambar cerita itu terdiri dari yang pertama adalah komik. Komik adalah rangkaian gambar yang tidak bergerak disusun menjadi sebuah jalinan cerita. Anak-anak yang di rumah pasti suka sekali dibaca komik, ya. Komik adalah, kita ulangi sekali lagi, komik adalah rangkaian gambar yang tidak bergerak, yang dirangkai, yang disusun menjadi sebuah cerita. Contohnya ini, ya. Yang kedua adalah cover. Cover adalah sampul depan buku atau majalah. Kalau anak-anak pernah melihat majalah, mungkin anak-anak ya memiliki majalah di rumah, dia punya cover. Cover itu adalah sampul paling depan. Biasanya itu dibuat menarik, kertasnya lebih tebal. Untuk apa? Supaya ketika kita melihat sampulnya, kita tertarik untuk membelinya dan membacanya. Contohnya ini. Ini adalah satu contoh cover buku siswa kelas 5, tema 5 yang judulnya adalah ekosistem. Yang ketiga, bentuk gambar cerita yang ketiga adalah vignette.
Vignet ini adalah gambar sebelum atau sesudah tulisan pada majalah atau surat kabar koran. Fungsinya adalah sebagai penghias. Yang berikutnya adalah gambar ilustrasi cerita, harus mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Gambar cerita sudah, sekarang kita mau tanya, anak-anak, apa ya fungsi gambar cerita? Fungsi gambar cerita yang pertama adalah memperjelas isi cerita. Sama dengan di awal tadi, yang kita kasih gambar seekor kelinci dan kura-kura. Anak-anak menceritakan dengan cerita itu, maka gambar cerita itu menjadi lebih jelas. Ya, fungsinya yang pertama adalah memperjelas isi cerita. Yang kedua, memperjelas pesan dalam suatu promosi. Kadang-kadang ketika orang mempromosikan suatu barang, dikasih gambarnya, kemudian dikasih cerita. Tujuannya untuk apa? Memperjelas pesan dalam sebuah promosi. Yang ketiga adalah menarik perhatian. Seberapa sering kita, anak-anak, ketika berjalan-jalan ke suatu tempat, melihat satu buku, ya kan? Atau melihat satu gambar, gambar yang menarik, tertarik untuk membeli. Menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai keindahan. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Ayo, mari kita perhatikan di depan anak-anak ada gambar. Ya, ada satu gambar, dua gambar, dan tiga gambar. Ini adalah satu rangkaian. Tiga gambar yang akan kita rangkai menjadi satu cerita. Anak-anak, kita kasih waktu untuk mengamati gambarnya. Ya. Gambar yang pertama, oh di sana ada seekor kelinci yang sedang menyusui tiga anaknya. Gambar yang kedua, seekor anak kelinci sedang makan wortel. Gambar yang ketiga, seekor kelinci sedang berlari atau melompat. Itu garis besarnya. Gambar-gambar ini akan kita buat menjadi gambar cerita. Yang pertama, ini hanya contoh saja, anak-anak bisa mengembangkan sesuai dengan imajinasi anak-anak masing-masing. Contohnya ya, gambar yang pertama, seekor kelinci memiliki 3 ekor anak. Induk kelinci selalu sabar menunggu anak-anaknya menyusu. Gambar yang kedua, ketika anak kelinci merasa lapar, ia akan mencari makanan. Dan makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Gambar yang ketiga, setelah kenyang makan, anak kelinci akan bermain-main. Ia melompat ke sana kemari karena ia memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Berdasarkan gambar yang pertama, kedua, dan yang ketiga, setiap bagian tadi akan kita rangkai menjadi sebuah cerita, yaitu seekor kelinci memiliki 3 ekor anak. Induk kelinci selalu sabar menunggu anak-anaknya menyusu. Ketika anak kelinci merasa lapar, ia akan mencari makanan, dan makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Setelah kenyang makan, anak kelinci akan bermain. Ia melompat ke sana kemari, berlari ke sana kemari, karena ia memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Cukup mudah bukan anak-anak kita? Oke, kita next. Mari kita mengamati. Gambar apa ini? Nah, ikan. Ya, ikan. Ikan apa ini ya? Coba diamati. Oh, saya tahu men. Ikan apa itu? Ikan gurame. Betul sekali ya, ikan gurame. Kalau ikan ini dihilangkan daging-dagingnya, maka akan jadi seperti apa ya bentuknya? Mari kita lihat anak-anak, boleh lebih dekat ke gambarnya. Kalau ikan yang tadi kita ambil, ya, dikeluarkan daging-dagingnya, maka bentuknya akan seperti ini. Inilah yang disebut dengan apa? Ayo, rangka, ya, rangka ikan. Mari kita perhatikan. Yang mulai kita dari kepala, ada tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut,
tulang rusuk, sirip dada, dan rongga insang, tengkorak atau rangka ikan. Ya, mari kita lanjutkan. Tadi di sana dikatakan, ya di gambar itu kita mau mengajak anak-anak untuk lebih fokus ke sirip. Kenapa sirip? Karena sirip adalah organ gerak ikan. Di sana ada berapa sirip? Mari kita hitung mulai dari atas. Sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Ya, sirip berfungsi untuk membantu ikan berenang, meluncur, dan merangkak. Memang ada ya ikan yang meluncur? Ada dong. Ada ikan yang merangkak? Ada dong. Mungkin anak-anak kalau melihat ikan yang berenang sering, ya ikan berenang, ikan kecil berenang-renang, banyak kita lihat. Ikan besar berenang-renang, banyak kita lihat. Ada ikan yang meluncur, ada ikan yang merangkak. Oke, mari kita lihat gambarnya. Ikan apa ini ya? Ayo, siapa yang tahu? Ikan apa? Ikan terbang. Kenapa disebut ikan terbang? Karena dia memiliki sayap. Ikan terbang ini bergerak dengan cara meluncur. Dia akan meluncur di atas air. Berikutnya, aduh, coba anak-anak perhatikan. Ikan apa itu? Namanya adalah ikan buntal. Apa namanya? Ikan buntal. Ikan buntal ini bergerak dengan cara merangkak. Ya, bergerak dengan cara merangkak. Sirip ikan. Pada gambar yang tadi akan kita bahas satu persatu. Sirip ikan pada umumnya ada 5, tetapi kali ini yang kita bahas ada 6. Apa satu lagi? Mari kita pahami. Sirip ikan ada 6 jenis. Yang pertama adalah sirip punggung. Ya, sirip punggung berfungsi menjaga keseimbangan ikan saat berenang dan membantu ikan untuk bergerak memutar. Jadi kalau ikan berenang dan dia bergerak memutar, yang dia pakai adalah sirip punggung. Yang kedua, sirip dada. Sirip dada berfungsi untuk membantu ikan saat bergerak maju, ke samping, dan diam. Mungkin anak-anak pernah melihat, kok ikan itu diam ya? Tidak bergerak sama sekali, diam aja. Berarti ketika ikan diam, maka yang ikan fungsikan adalah sirip dada. Untuk maju, untuk ke samping, dan untuk diam. Yang ketiga, sirip perut. Sirip perut berfungsi untuk membantu menstabilkan ikan saat berenang dan menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Jadi sirip perut yang ada pada ikan, nanti kita akan tunjukkan ya. Sirip perut yang ada pada ikan membantu ikan menstabilkannya, menstabilkan ikan pada saat berenang. Menstabilkan itu artinya menetapkan posisi. Jadi dia tidak oleng. Makanya kalau kita lihat ikan berenang itu stabil, ya, tidak oleng ke kiri, tidak oleng ke kanan. Dan sirip perut ini juga akan membantu menetapkan posisi ikan ketika ikan berada dalam satu kedalaman. Yang keempat, sirip anus. Sirip anus berfungsi untuk membantu menstabilkan ikan saat berenang dan membantu ikan untuk bergerak memutar. Sirip anus. Yang kelima, sirip ekor. Sirip ekor berfungsi untuk mendorong ikan saat berenang. Makanya anak-anak kalau suka mengamati ya, harus suka mengamati. Ketika anak-anak melihat ikan berenang, maka ekornya juga akan goyang-goyang. Ya, nah itulah sirip ekor. Fungsinya mendorong ikan saat berenang untuk maju dan untuk kemudi saat ikan bermanuver atau berputar. Tiba-tiba ikan sedang berenang, tiba-tiba bergerak. Nah, dia berpindah haluan. Yang dipakai adalah sirip ekor. Yang keenam, ini yang saya sebutkan tadi. Namanya adalah sirip adipose fin. Sirip adipose fin ini adalah sirip tambahan yang hanya dimiliki oleh beberapa ekor ikan saja.
tidak semua ikan memiliki sirip adiposefin. Di gambar awal tadi, ikan gurame, ada berapa tadi sirip yang kita temukan? 5. Tidak memiliki sirip adiposefin. Kenapa? Karena sirip adiposefin ini adalah sirip tambahan pada beberapa jenis ikan saja. Contohnya ikan apa, Mem? Adiposefin ada pada ikan patin. Mari kita lihat gambarnya. Ini adalah struktur anatomi dari bagian-bagian tubuh dari ikan patin. Anak-anak bisa lihat di sana di dekat ekor, ya, di dekat ekor ada tanda panah kecil, tulisannya adalah adiposefin. Inilah sirip itu. Hanya sebagai sirip tambahan pada beberapa jenis ikan saja, salah satunya adalah ikan patin. Tetapi 5 sirip tadi itu dimiliki pada umumnya oleh semua ikan. Anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran kita saat ini? Kesimpulan pembelajaran kita saat ini adalah gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa yang fungsinya memperjelas alur atau isi cerita. Apa saja yang termasuk gambar cerita? Komik, cover buku, vignet, gambar ilustrasi. Yang kedua, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip ikan terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip ekor, dan sirip adiposefin. Hanya sirip adiposefin ini adalah sirip yang dimiliki oleh beberapa jenis ikan saja, karena ini adalah sirip tambahan. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Dan kita harap anak-anak dapat memahami penjelasan Mem kita dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kembali, Mem kita akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih.